Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mulhandi TV, kembali ketemu lagi dengan saya Alwi, host di Mulhandi TV. Sebagaimana seperti biasanya, kita ketemu dalam obrolan santai. Baik, kali ini saya kembali bersama Bung Erik dalam bincang-bincang dan kita masih seputar masalah politik yang emang politik selalu menjadi isu yang tren di masyarakat ya. Nah, kali ini Bung Erik, ya, Bung Alwi. ini kita akan membahas tentang Partai Umat yang konon kabarnya akan mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden ya, bakal calon presiden yang akan didukung oleh Partai Umat, ya kan. Akan tetapi, ya kan, ada implikasi, ya tentunya plus minusnya pasti ada lah, ya kan? Benar. Ya kan. Namun berkaca dari yang dialami oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem kemarin, di mana ya bisa dikatakan terlalu dini mencalonkan Pak Anies, atau Nasdem menyokong Anies sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem sendiri, ya kan. Akhirnya implikasinya buruk, ya kan. Dampaknya begitu hebat sehingga terjadi perpecahan dalam tubuh Partai Nasdem sendiri, ya kan. Sejumlah fungsionaris dan tokoh-tokoh penting yang berada di Nasdem akhirnya memilih mundur, ya kan, dan menyeberang ke partai lain. Nah, hal ini tentunya kita nggak mau terjadi di Partai Umat yang sebenarnya bisa dikatakan sebagai partai baru ya. Nah, ya tentunya Partai Umat pasti lebih paham lah, ya kan. Nah, gimana untuk menimbang-nimbang, gimana untuk memutuskan, ya kan, dan gimana untuk menetapkan siapa bakal calon yang akan diusung dalam Pilpres 2024 nanti. Ya, betul. Nah, untuk itu kita nggak membahas tentang sosok Pak Anies Baswedan di sini ya, baik buruknya atau hal lain, tapi berkaca dari case Nasdem kemarin, kira-kira gimana menurut Bung Erik jika seandainya Partai Umat mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2024 nanti ini? Ya, Bung Alwi, kalau menurut saya siapa aja ya untuk menjadi presiden di 2024 yang dicalonkan oleh Partai Umat khususnya, saya pikir itu ya sah saja, siapa aja. Karena begini, untuk menjadi calon pemimpin di 2024 ini tentunya Partai Umat juga harus melihat kondisi pemimpin yang ada sekarang ini. Ya kayaknya kita harus cari pemimpin yang terbaik di antara yang terjelek ini. Yang terbaik di antara yang terjelek. Artinya pemimpin sekarang ini kayaknya masyarakat itu udah krisis kepercayaan ya. Sama pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin juga partai politik yang ngakunya seperti orang jualan kecap. Selalu partai nomor satu dengan programnya nomor satu. Nggak ada partai yang mengatakan program itu nomor dua, begitu Bung Alwi ya. Jadi kalau untuk calon pemimpin yang mau diusung oleh Partai Umat, saya pikir itu sah saja, siapa aja ya. Ya mungkin juga Anies Baswedan atau mungkin bukan Anies Baswedan. Persoalannya adalah ya ini kita kembali ke Partai Umatnya sendiri. Partai Umatnya sekarang udah siap apa belum, begitu. Satu. Yang kedua, satu lagi, ya kalaupun misalnya Partai Umat tidak mengusung Anies Baswedan, misalnya, lantas siapa yang mau diusung oleh Partai Umat? Kan timbul pertanyaan seperti itu, Bung Alwi. Kemudian jika Partai Umat mengusung Anies Baswedan sebagai presiden misalnya, ya apakah simpatisan atau relawan dari Partai Umat sendiri, termasuk ya pengurus Partai Umat sendiri, mereka sepakat menunjuk atau mendukung Anies Baswedan sebagai presiden di 2024 nantinya. Mungkin kalau menurut pendapat saya seperti itu, Bung Alwi. Kira-kira menurut Bung Erik kriteria pemimpin di Indonesia untuk presiden
yang paling pantas untuk saat ini, di mana ya bisa dikatakan kita mengalami berbagai krisis ya, krisis di segala lini, iya kan. Tentunya untuk membenahi ini itu kira-kira ciri pemimpin yang paling pas untuk duduk atau memimpin Indonesia pada 2024 mendatang itu seperti apa kira-kira? Ya, kalau menurut saya pemimpin di 2024 itu siapapun orangnya ya, artinya mereka berpihak kepada kepentingan umat, kepentingan rakyat gitu ya. Ya di sini pemimpin yang membela kepentingan rakyat tersebut ya tentunya bukan dekat dengan lingkar kekuasaan yang ada pada saat ini, begitu ya. Artinya dia juga harus bisa menentang kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat oleh pemerintah sebelumnya yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Berani gitu. dan tegas gitu. Berani dan tegas ya. Ya mungkin sebelumnya Bung Alwi pernah sampaikan bahwasanya ketidakadilan itu ya sedang merajalela nih di negeri ini. Artinya esensi Partai Umat sebagai partai yang membela kepentingan rakyat. Ya di sini Partai Umat sendiri juga harus membuktikan bahwasanya Partai Umat memang benar-benar membela kepentingan umat, membela kepentingan rakyat Indonesia khususnya begitu Bung Ali ya. Ya, jadi kalau kriteria pemimpin itu kalau menurut saya di Partai Umat tentukanlah orangnya yang benar-benar bisa membela kepentingan rakyat, membela kepentingan umat gitu. Berani juga untuk menentang kebijakan-kebijakan yang selama ini banyak dibuat oleh pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Begitu Bung Ali. Oke, baik Bung Erik, saya pikir ini cukup jelas ya. Iya, bisa dikatakan apa yang disampaikan oleh Bung Erik tadi itu udah bisa menggambarkan bagaimana ciri pemimpin yang benar-benar harus duduk di 2024 itu memang bisa dikatakan dalam tanda kutip super sulit lah, ya kan? Ya, mencari yang terbaik di antara yang terjelek, Bung Ali. Karena seperti itu tadi, mencari yang terbaik dan yang terjelek, ya kan? Karena yang apa namanya, yang mau maju sekarang ini itu ya rata-rata muka-muka lama lah, ya kan? Betul. Muka-muka lama, ya kan? Pendekar-pendekar lawas, ya kan? Nah, ini kita harus mencari figur yang pas ya. Nah, untuk itu ya kita kembalikan lagi ke Partai Umat ya. Ya pesan saya mungkin satu untuk Partai Umat. Mungkin Partai Umat di sini lebih jeli ya untuk melihat kriteria pemimpin itu jangan sampai kecolongan ya seperti sebelum-sebelumnya. Ya kita selama ini cenderung melihat kepada sisi casingnya, kulitnya. Ya sekarang ini pemimpin kan banyak yang ya mereka seperti iblis berjubah malaikat begitu Bung Ali. Ya, jadi kita juga harus hati-hati untuk memilih pemimpin ke depannya. Soalnya Indonesia ke depannya seperti apa dan bagaimana itu tergantung dari pilihan kita pada 2024 nantinya begitu Bung Ali. Oke, terima kasih Bung Erik. Oke pemirsa Mulhani TV, demikian jadi kesimpulannya, jangan sampai Anda memilih pemimpin yang seperti dikatakan oleh Bung Erik tadi, iblis berjubah malaikat. Berkarakter iblis berjubah malaikat. Sangat berbahaya loh. Nah, untuk itu, kita akhiri bincang-bincang kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pilih 24.